Hai Tamu Pro 2, selamat siang semuanya. Kembali lagi di Musicpreneur. Dan kali ini bersama Brenda. Dan tentunya Brenda gak sendirian ya, karena ada grup band di sini. Boleh perkenalkan nama satu persatu? Nama saya Lutfi. Santai-santai. Lutfi. Oke, sebagai main apa? Bass. Oh, main bass Di Kibi. Nah, kalau di sebelahnya? Rahman, oke. Gitar. Sebagai Gitaris. Sebenarnya ada berapa orang ini? Kalau satu band ada 4. Ada 4 orang. Vokalis cewek. Vokalis cewek. Kalau yang satu? Drummernya. Siapa? Drummer ada Momet. Kalau vokalis namanya siapa? Nadia. Kali ini tidak bisa bergabung Tidak ya? bisa bergabung. Belum bisa. Mungkin lain waktu. Ya. Bisa bergabung di kesempatan yang mungkin lain. Lainnya. Oke. Nah, pencetus terbentuknya band ini tuh siapa? Dari mana? Kalau pencetus sih ini gitaris. Ya, saya pencetusnya. Gitaris. Kalau bilang pencetus juga sebenarnya bukan pencetus kan? Bukan. Sebenarnya Apa ya? Soalnya dia ya waktu itu dia reuni dia ke rumah waktu itu. Jadi awalnya reuni sebenarnya. Ayo main-main lah begitu. Reuni berarti mungkin udah dari Sebelumnya, lama. ya. Sebelumnya udah pernah. Kalau sebelumnya sudah pernah main sekitar tahun 2005. 2006. 2005-2006. Main band bersama. Bersama. Oh, udah lama. Soalnya waktu dilihat-lihat ini band baru ya. Band baru. Ya. Kalau band baru orangnya lama. Oh, band baru, orangnya lama. Oke, awal mula terbentuknya Kibi Band itu? Awal mula itu waktu dia ke rumah. Dia pulang dari Jakarta. Dia ke rumah. Men, bisa ini enggak main-main lah ulang kembali main-main ya jamming apa semua. Nah itu pertama kali itu ya sudah dia malah beli gitar apa lagi gitu. Kalau saya kan memang tetap main band masih eksis lah. Masih eksis. Dengan ada band berapa band kita main itu. Oh. Cuma memang genrenya beda. Genrenya beda. Ya. Ini kalian ini berteman atau gimana? Ya kalau Yang yang empat, Moni 4 ini. Orang 4 teman. Dari... sama drummer juga sering main. Dulu sering main. Cuma vokalis yang baru. Vokalis yang baru. Ketemu vokalis di mana? Nah ini. Kebetulan kalau vokalis itu dia kan kerja di salah satu apotek. Kebetulan pekerjaan saya di bidang farmasi. Cuma memang waktu ketemu vokalis genrenya beda, dia genre Korea. Tapi kita uji lah kalau bisa, maksudnya genre alternatif rock. Ternyata waktu itu dikasih materi lagu, dia bisa dan dia mau juga. Oke. Dan kenapa namanya tuh Kibi Band? Mungkin ada sesuatu yang menarik atau yang unik. Kibi itu sih sebenarnya singkatan juga sih itu. Singkatan dari Quiet Butterfly. Jadi ya ada unsur ketidaksengajaan sih jadinya Kibi. Karena tidak sengaja. Ya. Akhirnya jadi Kibi. Waktu itu Quiet Butterfly ternyata waktu masukin di agregator. Pas mau lepas single nggak diterima. Quiet Butterfly karena mungkin nama terlalu umum. Ya. Oke. Jadi disingkat jadi Kibi. Dan semua menyetujuinya. Yang pertama pertama bilang ini tompe nama Kibi Jo. Siapa? Lutfi. Jadi waktu itu pagi kan, malamnya dapat email dia. Nggak bisa ternyata Quiet Butterfly. Dia bisa, cuman nggak masuk di semua platform musik. Selektif platform. Iya. Jadi dari Lutfi. Yang katakan sama teman-teman. Gimana kalau singkatan Kibi aja. Jadi tadinya hanya Q sama B-nya diambil toh.
ternyata ada juga itu yang pakai Ada nama juga. itu. Ternyata ada juga. Terlalu umum lagi. Terlalu umum. Jadi bagaimana kalau tambah hijau? Tambah hijau. Jadi Tambah hijau. Jadi kibi. kibi. Ya jadilah begitu. Jadilah kibi. Jadi nggak banyak ini dah apa? Ayo begini ya. Jangan enggak sih langsung kibi Jo. Jadi Jadi semua langsung terima. setuju. Biasa kan Setuju. ada yang Ada waktu itu vokalis Nadia kasih apa nama? QB. 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 Cuma karena dia sama drummer ini bangunnya telat. Kalau Toran 2 kan bangun pagi. Pagi. Oh, morning person. Morning person. Oke. Kalau apalagi kalau drummer itu kan dia ini Heeh. apa? Anak apa namanya? Apa? DJ. Bukan, dia kalau jam begini kan tidur dia. Oh, tidur. Heeh. Jadi ya dia menerima aja. Menerima aja, siapa suruh Iya, bangunlah. suruh bangunlah, toh. Jadi terima Iya, Jo. Jadi sama dan akhirnya Kibi ya langsung diterima agregator. langsung diterima. B-nya nak cibi. Harusnya jadi Cibi sih. Hampir jadi iya, Cibi. jadi bahasa Jepang nanti tuh. Oke, nah inspirasi terbesar dari Kibi Band apa sih? Inspirasi bermusik. Nah. Ya banyak sih. Kebanyakan kalau ini Toran 2P inspirasi lagu-lagu alternatif 2000-an. 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 Iya 2000-an kemari, 2000-an, 2000 sampai 2010 ini banyak itu DP. Karena mungkin orang juga waktu lalu itu Toran 2 itu band kan ya band-band alternatif itu dulu. Iya. Kayak dulu apa? Muse, Ya, Muse. Erasmus atau Paramore. Kalau lihat dari umur, Iya. ya. Umur kalau Lutfi umur berapa? Ih, kita 40. Oh, 40. Kalau 37. Selamat 37. Kalau Nadia Nah, dia 21, 21. 21. Kalau yang satu Mohamed Mohamed 31. 31 sekitar 31. dengan perbedaan umur bisa Iya, sulit ya, menyesuaikan. menyesuaikan. Jadi Nadia atau kalian yang menyesuaikan? Soalnya kan agak jauh ya kan Orang umurnya. saling menyesuaikan. Saling menyesuaikan sih. Saling Iya. menyesuaikan. Tetapkan kalau bikin lagu, misalnya kalau kita bikin lagu, kita kasih tahu ini lagu bagaimana DP ini. Nat dia pe cara menyanyi begini, tapi kalau ngana ada ini ya bagaimana DP nada semua. Iya. Nada, oke. Dan katanya Nadia tuh suka dengan Korea. Iya, Ya. suka sekali. Suka sekali dengan Korea. Terus gabung sama Suka sekali Kang Nat. Nanti kita tahu ini dia. dengan kakak-kakak yang genrenya agak beda. Ya, Mar, pas pertama materi kasih tadi dia langsung suka sih. Langsung suka. Dia langsung Walaupun suka. dia baru pertama itu dia dengar, dia bilang baru pertama kali dia baru dengar. pertama kali Tantangan mungkin tantangan baru sih. Oh, gara tantangan. Suka dengan tantangan Iya. baru ya. Oke, dia Taman Pro 2 kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama Kibih Band ya kan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi ganggu aja? Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya juga banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten.
RRI punya kita. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Baik lagi nih Teman Pro 2 di Music Planner bareng Brenda dan juga Kibi Bear. Yeay. Ya. Dan kalau tadi hanya 2 orang ya, ini udah ketambahan 1. Boleh perkenalkan diri? Ya, perkenalkan nama saya Nadia, selaku vokalisnya Kibi. Oh, ternyata ini. Ya, ini. Nah, ternyata dia sudah datang. So datang ini Teman Pro 2. Oke deh, pokoknya untuk kalian semua yang mau mendengarkan kami
kami juga bisa di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu, dan juga boleh juga di YouTube channelnya ya kan, di RRI Manado. Dan kalau misalnya kalian juga mau kasih pertanyaan ya kan kepada mereka ini, kalian boleh DM di @pro2manado 2-nya pakai angka. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Dengar-dengar nih baru banget rilis lagu. Ya. Single. Single. Oh, single. Oke. Dengan progres rilisan baru ini yang udah sampai mana progresnya? Ini progresnya. Yang mana? Yang single. Iya. Kalau single progresnya sudah di DSP sih Kak, di Spotify sudah upload ya. Sudah dapat. Ya, sudah di-upload. Upload Sudah semua. di-upload ya. Iya, Jadi udah bisa Sudah bisa dengar. Streaming. Di mana? Hanya di Spotify atau? all platform musik. Semua platform. Ya. Ya. Jadi untuk semua mungkin Semua. teman Pro 2 yang mau dengar lagu terbaru dari mereka ya. Kibi. QEBI. Come Home judulnya. Lagunya judulnya Come Home. Come Home judulnya. Oke. Kalian tuh sebenarnya prefer lagunya galau atau romantis atau gimana? Coba Nat. Jawab Nat. Coba. Yang kayak Come Home sih, karena kalau lagunya agak kebalat-balatan susah, agak lama nangkapnya. Karena ya untuk persiapan album Quiet Butterfly juga kita ada satu lagu yang balat, dan itu waktu trackingnya itu lama, makan waktu yang sangat lama karena nggak terbiasa. Oke. Jadi lagu Come Home ini liriknya galau. Tapi musiknya semangat. Oh gimana tuh, galau tapi semangat. Unik ya. Agak rock sih. Juga. Oke, jadi galau tapi semangat. Jadi orang tuh mau galau. Janganlah galau-galau. Kalau boleh tahu, lagunya itu menceritakan tentang apa sih? Jadi menceritakan tentang orang yang sudah pergi, sudah meninggal lah. Ya. Lebih ke itu. Tapi kita percaya orang yang meninggal dia hanya pulang. Hanya pulang, bukan berarti dia hilang dari ingatan atau apa. Oke. Ya itu sih, bercerita tentang itu. Come home. Jadi dia pulang, come home. Bukan hilang. Dia pulang ke rumah yang di atas Oke. Kembali ke asal maksudnya. Kembali ke asal dan ada kenangan-kenangan. Iya, seperti itu. Jadi kenangannya tidak mati. Tidak mati. Nah, itu siapa yang ciptain? Ini berdua. Berdua. Ini. Nadia sama Rahmat. Kita dengan Lutfi. Oh, Lutfi sama. Terinspirasi dari orang mati. Enggak, kan maksudnya ada adik saya kan meninggal. Adik saya itu berteman sangat kebetulan dekat, akrab dengan kita. Jadi adiknya Lutfi itu akrab dengan kita. Jadi cerita pribadi. Sebenarnya. Terus diangkat menjadi lagu. Kalau ada dua lagu ya? Ada dua lagu. Dua lagu itu yang bercerita tentang itu. Oh, lagu satunya apa? Ada. Judulnya Shadow. Udah rilis belum? Belum. Itu udah sementara di mixing mastering. Oh, udah sementara di mixing. Oke. Nah, namanya juga band, pasti ada latihan-latihan ya kan? Iya. Nah, biasanya tuh kalian latihannya kapan? Udah ada jadwal kah atau? Jadwal tetap enggak ada. Tapi tiap minggu sih. Tiap minggu itu pasti latihan. Tiap minggu ada hari? Biasanya hari Rabu, Rabu, Selasa atau Rabu. Biasanya latihannya di mana? Itu namanya di Kodai Studio. Kodai Studio itu di Maasing, Tuminting. Teman. Punya teman itu. Punya teman. Oke, biasanya jam berapa latihannya? Nggak tentu. Nggak menentu. Nggak tentu. Biasanya kalau sore biasanya pulang. Selesai aktivitas kerja, baru kita latihan. Oke, dan selalu hadir semuanya atau mungkin ada yang selalu hadir. Selalu hadir. Kenapa Nadia? Senyum. Oke, nah yang paling susah ngumpul? Drummer.
Drummer seperti sekarang ini tidak ada ya. Kenapa itu biasanya dia tuh susah ngumpul? Hah? Kenapa? Bukan susah ngumpul sih dia. Orangnya senang tidur. Senang tidur. Jadi dia aktivitasnya itu kebanyakan malam. Senang tidur, jadi aktivitasnya malam. Ya, biasanya kalau siang itu tidur. Tidur. Kelelawar ya. Kelelawar. Sampai burung hantu. Hantu. Iya, sampai kalau dia ngumpul siang begini, ini turun dua dan bilang, dia ini asli atau AI sebenarnya. Kalau siang. Kalau seandainya dia ada siang. Oke. Jadi kalaupun dia ada hadir hari ini, berarti itu AI pasti. Pasti AI. Bukan dia. Oke, ada susahnya nggak sih untuk band baru di zaman sekarang gitu? Kalian kan termasuk baru ya? Kalau susahnya sih, Justru malah sekarang lebih gampang. lebih gampang ya. Lebih gampang. Kalau dibandingkan zaman Dulu itu, ya, itu orang itu. mulai dari gear apa semua itu kan susah. Dulu itu untuk gear saja, untuk gitar apa itu, efek. Gitu. itu orang agak susah dang. Ya, pinjam-pinjam terbatas lah. Kalau ya sekarang alhamdulillah semua punya. Semua punya gear masing-masing. Contoh, gitar bass, drum, semua punya masing-masing. Semua punya masing-masing. Jadi dibandingkan dulu sekarang lebih gampang. Lebih gampang. Untuk mau recording saja, untuk apa? Studio rumahan sudah bisa untuk sudah proper hasilnya Sudah itu. proper, dibandingkan sama Dulu yang zaman 2000-an. Oke. Nah, nomor 2, saat ini udah ada pertanyaan juga ya dari pendengar nih dan juga teman-teman Pro 2. Ini dari Geah di Malalayang. Biasanya manggung di mana sih? Halo Gia. Halo Gia, boleh lambaikan tangan. Kalau manggung sih biasanya nggak ada jadwal karena kan kita bukan band reguler. Biasanya kita dapat apa ya, undangan lah begitu, main di event ini, event itu. Kemarin terakhir main di hari Sabtu di Double D. Oh, di Double D. Di Double D itu acaranya release party Konitin. Band teman juga itu. Teman juga. Oh, berarti kalau misalnya mau apa? Undang gitu. Harus ada event atau? Enggak juga sih. Kalaupun mau apa terserah sih. Terserah. Oke. Lanjut lagi, ada juga dari Andika di Ronomuut. Prefer mau bikin lagu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Manado? Bagaimana Nat? Gimana Nat? Sebenarnya untuk Quiet Butterfly nggak dua-duanya sih. Kita lebih prefer tuh lagu pakai bahasa Inggris. Karena memang lebih, kalau mau dibilang lebih fokus ya lebih global lah. Lebih global. Lebih Universal. universal lah. Jadi lagu yang kemarin itu lagu bahasa Inggris. Bahasa Inggris semuanya. Bahasa Inggris semuanya. Nggak ada Indonesia, nggak ada Manado, bahasa Inggris. Nggak kepikiran bahasa Korea. Bahasa Korea. Berarti kita kembali ke Nadia. Kayaknya bahasa Inggris aja. Bahasa Inggris aja. Oke, lanjut lagi nih nomor 2. Ada juga dari Huniar. Dari dengan luar, kepikiran nggak sih bikin mini album? Ini pertanyaan yang ditunggu sebenarnya. Oh, pertanyaan yang ditunggu. Oke. Ya, insya Allah itu bulan depan. Rilis bulan depan. Rilis mini album. Rilisnya? Bulan depan. Bulan depan. Insya Allah. Insya Allah. Soalnya ini lagi di mixing. Lagi di mixing. Sudah tracking, recording sudah semua. Ada sekitar 5. Berapa lagu? 5 lagu. Oh, 5 lagu. Jadi tambah yang kemarin 6. Jadi Tambah single jadi 6. Oh, jadi 6 lagu. Awal mulanya terbentuk mulai dari kapan? Ini terbentuk 7 April ya? 7 April. Pertama main sih. Pertama main. 7 April. Tapi pertama latihan berapa ya? 7 April 2025. Juni, April lah. 2025 ini. Iya. Baru banget. Dan udah rilis single di Agustus ya? Iya. Agustus. Iya. Juli. September. Juli. Yang rilis. Juli rilis. Agustus masuk ini, masuk apa? Spotify.
Oh iya. Agustus Spotify. Tapi Agustus ya, Spotify. Oke. Nah, menurut kalian nih, gimana sih perkembangan musik di Manado terutama? Perkembangan musik di Manado sangat berkembang. Sangat berkembang. Kalau dibanding yang lalu-lalu itu, kalau menurut kita pribadi ya. Sekarang itu Camden tadi ada bilang lebih gampang mau recording walaupun hanya di dalam ruangan kamar Boleh langsung untuk record. pendistribusian mau rilis kemana itu lebih digampangkan kalau sekarang. Jadi untuk perkembangan di Manado Dan untuk di Manado berkembang rata-rata sekali. untuk band-band Manado bagus-bagus semua. bagus-bagus semua. Bagus Genre banget. juga Genre juga. kaya. so kaya genre sekarang. Oke, apa sih hal tersulit waktu pertama kali bikin lagu? Hal tersulit waktu pertama kali bikin lagu. Dulu kalau dulu pertama kali tersulit itu mau kasih masuk lirik. Kasih masuk Itu. lirik di Lirik musik. Di musiknya. Musik. Biasanya musik sejadi. Kalau kita pribadi, Oh, coba satu-satu ya. Oke. kita pribadi agak susah kalau bukan tidak bisa, tapi agak susah kalau bahasa Indonesia. Oke. Karena kalau kita biasanya itu kita mesti lihat rimanya itu. Kalau dari Rahmat? Susahnya itu mau kasih masuk lirik di musik. Sama. Agak susah memang. Agak Iya, susah. agak susah. Ya, oke deh. Berhubung saya juga nggak terlalu paham ya dengan bikin lagu gitu ya. Jadi emang kalau misalnya hal yang paling sulit hampir sama ya, hampir sama. Oke. Kalau mau dikasih kesempatan, kalian tuh maunya collab sama siapa sih? Sama siapa ya? Maksudnya band Indonesia atau terserah, mau band Indonesia atau band Manado atau band Manado siapa? Internasional. Ada sih tapi teman satu kita semua suka ini. Kalau dari Pak KUP? Iya. Collab ada Yudi. Kalau dia bau ini dia tahu Yudi itu ya. Yudi ya. Kalau dari Rahmat? Untuk saat ini kalau collab belum terpikir sih Kak. Belum terpikir mau collab dengan siapa. Iya, mungkin karena dia juga baru balik. Baru balik di Oke, kalau Nadia? permusikan, perben-benan ini. Kalau boleh dengan artis Korea boleh no? Artis Korea. Kita baru mau bilang jangan. Siapa jangan? Siapa? Nggak cocok dengan band Korea atau? Apa? Kayaknya kurang pas sih. Siapa Nat kira-kira? Kalau mau bikin lagu Korea mungkin boleh tahu. Band Korea siapa? Ini ya, apa dulu, solois sih, tapi dia biasanya main lagu balad, dia nama band. DP nama juga band? Iya, cewek itu. Cewek, oke. Ngefans? Tapi dia enggak big toh? Jadi jam ya, big band. Oke deh teman Pro 2, nanti kita balik lagi ya, kita masih akan ngobrol-ngobrol banyak lagi ya, ngobrol banyak sama Kibi Band. Tetap di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel. Jazz up your life. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Oke, di nomor 2 masih bareng Brenda dan juga Kibih Band ya di kesempatan siang hari ini spesial di Musicpreneur nih Tom Pro 2. Nah, karena biasanya kan kalau band gitu nggak cuma satu orang ya kan, ada ini kayaknya 4 orang. Berempat. Pasti ada mungkin perbedaan-perbedaan pendapat gitu. Namanya juga kan ya, umur juga kan berbeda ya. Nah, biasanya kalian tuh kalau berantem atau apa tentang apa? Rumah tangga. Oh, rumah tangga. Salah kan? Salah. Kalau berantem paling aransemen sih. Bukan berantem. Bukan berantem, kita lebih sharing lah. Sharing lah. Oh, bukan berantem. Bukan tapi berantem. lebih- Belum ada yang berantem kan? Belum pernah berantem. Berdoa nggak pernah akan berantem. Mudah-mudahan. Tapi kalau menurut kita bagus sih itu. Bagus. Berantem yang penting membangun dang. Iya. Berantem untuk membangun. Bukan berantem apa dia nama? Beda pendapat. Perbedaan pendapat. Jadi untuk sekarang ini belum pernah berantem. Belum pernah. Wow, luar biasa. Paling berantem masalah kopi, tau. Kita suka kopi ini. Bukan masalah musik, bukan masalah lagu. Tapi masalah yang lain. Oke, lanjut lagi nih nomor 2. Ini ada juga pertanyaan ya dari Kak Rekardio. Kakak biasanya manggung di mana? Kalau di Manado. Nah, satu-satu dulu ya. Biasanya manggung di mana, Kak? Itu tadi kayak tadi saya bilang kalau untuk manggung di mana kita tergantung undangan. Tergantung undangan. Karena kan bukan band reguler. Jadi untuk di kafe belum. Oke. Dan tapi ada kalau terdekat tanggal 4 bulan depan ada undangan lagi di Kota Mobagu. Jauh ya. Udah di spoiler. Nggak masalah. Dia belum datang. Belum datang. Boleh ajak teman-teman Pro 2 per datang di Kota Mobagu. Nggak apa-apa. Kalau misalnya niat. Iya toh. Nah kan sekarang tuh di Manado lagi hype banget dengan lagu-lagu dance atau disco tanah ya toh. Nah minat nggak sih mau kolaborasi dengan musisi atau buat lagu tipe seperti ini? Kalau dance berarti IDM mungkin. Kalau dance IDM boleh kayaknya lah, masih kalau- boleh, masih boleh. Masih boleh, mau? Kalau disco Jenis tanah musiknya kan masih boleh. bukan genre. Disco tanah ini kan hanya penyebutan apa ya? Sama saja. Kayak sound horek tuh begitu. Disco tanah. Tapi kalau dance mungkin boleh. Soalnya ada untuk materi berikut kan orang Synthesizer. ada Sudah rencana pakai kasih synthesizer. masukkan synthesizer. Oh, itu apa itu? Coba jelaskan. Kayak apa itu MIDI controller apa begitu dan bisa untuk itu dance begitu. Ya, jenis musiknya ya mirip-mirip dance begitu. Mirip-mirip dance. Ada disco dan. Lagu yang ini kan semangat juga tuh. Jadi agak sedikit boleh lah digabung. Ada lagu yang sedih, balad kan? Oke. Nah, target yang paling deket kalian tuh apa? Rilis mini album. Rilis mini album. Nggak mau misalnya tour ke mana kek gitu. Mesti ambil cuti kayaknya. Terhalang ya. Terhalang Ya, pekerjaan. mungkin boleh sih, 1 minggu boleh. 1 minggu. Semua bekerja ini empat-empatnya. Bekerja. Beda-beda tempat. Beda-beda tempat. Kalau Lufik kerjanya di mana? Di apa? Solution. Vendor. Kayak vendor kita. Vendor. Iya. Kalau Rahmat? Di alat kesehatan. Alat kesehatan. Kalau Nadia? Apotik. Di apotik. Kalau yang satu siapa?
Dia di bagian provider sih dia. Provider. Oh, jadi memang berbeda-beda ya. Berbeda. Oke, lanjut lagi nih nomor 2. Ada juga dari Andreh di Karombasan. Kalau dikasih kesempatan tur mau kemana aja? Ada tempat impian kah? Baru bilang tadi, tempat impian ya, men. Di mana? Norwegia. Kenapa pilih situ? Ya pengen ke situ Kak. Dan semuanya mau? Atau? Mau. Suka lah pasti. Semua suka. Semua suka sih. Semua suka. Jadi orang kalau baca cerita latihan bagus-bagus, orang mau main di Norwegia ini. Sebenarnya itu motivasi sih, motivasi. Semoga ya, mudah-mudahan amin. Boleh manggung di sana ya, cita-cita yang paling besar ya kan. Nah, harapan terbesar band kalian itu apa sih? Dalam nih, ya. Coba satu persatu. Kita sih tetap jalan, tetap berkarya. Tetap jalan, tetap berkarya. Begitu sih kalau kita. Kalau tetap eksis kita lah. Tetap eksis. Kalau kita tetap eksis, manggung di Eropa, Norwegia. Tetap eksis. Manggung di Eropa. Manggung di Eropa. Kalau dari Nadia? Dia lebih suka manggung di Korea pasti. Habis dari Norwegia. Norwegia harapan terbesar kan buat band ya toh? Iya. Ya pokoknya mesti tetap sama-sama karena seperti yang Kak tahu tuh orang umur beda-beda tuh. Tapi dengan itu orang cocok dong. Jadi kayak musik itu menyatukan kita. Asik deh. Soalnya memang agak jauh ya. Syahdu juga ya. Sangat jauh. Momen harapan apa? Momen harapan mewakili, apa? boleh mewakili. Boleh mewakili ya. Dia sebenarnya Momet ini kalau kita harapan Kak Momet, semoga Kak Momet cepat bangun tidur. Cepat-cepat dia bangun pagi, toh. Kalau pola tidur teratur. Kalau Momet harapan. Kalau Momet harapan, dia lebih suka manggung di Eropa karena perbedaan waktu. Oh iya. Dia kan pang tidur siang. Karena perbedaan waktu berarti di Eropa. Bagus di luar negeri. Di luar negeri. Soalnya kan beda tuh orang waktu. Jadi DP malam itu siang. Jadi DP siang itu malam. Kaget dia bikin sama. Jadi memang kalau misalnya jalan latihan atau ngumpul, dia yang paling. Biasanya sih paling terakhir. Paling terakhir. Nah kalau misalnya terlambat begitu ada apa marah atau? Nggak ada marah. Orang terima di keadaan begitu. Menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Ada apanya? Ada apa? Apa adanya. Menerima apa adanya ya. Oke deh. Dan udah ada lagi nih Tom Pro 2 dari YouTube channelnya ya di RRI Manado. Dari namanya Gisel Soledea. Genre musik yang kakak kuasai apa? Kalau kalau band ya, ini genrenya alternatif rock. Tapi kalau maksudnya masing-masing personal. Iya, masing-masing personal. Ya kita juga ada band metal sih. Oh, band metal. Sukanya metal. Kalau dari Kalau kita alternatif rock. Iya. Kalau Nadia? Sebelum ngeband sih memang lebih fokus ke K-pop kan Kak. Jadi kayak cuman hip hop biasanya. Cuma hip hop biasanya. Tapi sekarang masih suka alternatif rock, pop punk. Oke, nah kalau misalnya mau undang-undang nih isi acara ya kan di event-event kampus ya, boleh undang di mana kontak personnya? Boleh di IG. Sekarang di IG aja. Sekarang di IG. Bisa direct message DM lah. Di IG ya. Nggak ada nomor apa? Belum taruh sih, bukan nggak ada nomor, cuma belum taruh kayaknya. Belum taruh. Nggak mau taruh. Rencana setelah ini. Ada rencana mau taruh. Soalnya kan biasanya kalau orang ya paling cepat itu kan nomor ya kan dibandingkan dengan DM. Belum ada rencana. Rencana mau taruh. Tapi biasanya itu diundang gitu IG sih. Biasanya ya biasanya di IG. Biasanya DM kita DM di IG biasanya. Biasanya DM orang-orangnya di IG. Kibi official dah. Kibi official. Soalnya tetap yang jawab orang Pedram. Iya. Ada rate-nya nggak sih? Rider. Untuk sekarang sih belum kepikiran mau riders apa. Karena masih band baru sih Kak. Band baru belum, maksudnya belum ini dan
Harusnya sih so ada, tapi kalau Belum kepikiran. belum ke situ. kepikiran. Belum untuk kepikiran ridernya. lagi. Masih boleh nego-nego lah bawa cerita. Tapi kalau masing-masing maunya apa? Apa ya rider? Kalau kita kayaknya Kopi. kopi, harus ada kopi. Sajadah. Iya. Iya, paling Minta rider sajadah. cuma yang ini umum-umum sih Kak. Iya, nanti kan dong mau tanya, mau sholat di mana? Ya, itu kan kita urusan, kita mau sholat, kita tidak mau sholat, yang penting ada sajadah. Nggak ada saja. Itu kalau Lutfi. Nah, kalau dari Rahmat? Paling itu kalau riders cuma kopi saja Kak, sama Semua kue basah. sama sih, Kak. Sama kue basah. Yang penting kopi. Iya, Jangan lupa rokok. sama rokok. Cuma itu aja. Semua pecinta kopi dan rokok. Iya. Kita enggak sih, Oh, kalau cuma kopi. Nadia, cewek. Paling kue basah, kopi, kue basah sama rokok. Cuma itu saja. Mungkin kalau di atas panggung. Coba, iya. Kalau di panggung biasanya kan ada yang tanya ridersnya mau disediakan ampli apa. Iya, kalau itu lebih ke gear kan? Lebih ke gear. Tapi biasanya sih kita main ya apa adanya lah. Standar. Standar, apa adanya. Oke. Pertanyaan terakhir. Ih, semua habis dan. Semua, Mama masih suka. Masih suka membaca cerita. Nah, kalau mau lihat aktivitas kalian di mana? Paling banyak di IG sih Kak, torang upload. Iya. Untuk sekarang torang lebih sering upload tuh di IG. Paling banyak sering Iya. upload di IG ya. Betul. Cuma IG, Facebook. Belum Enggak, ada. Facebook torang belum ada Belum sementara ada. backing. Jadi kalau misalnya teman-teman Pro 2 ya kan yang mau ngundang ya untuk kibi-kibi, ya, kibi-kibi, Cibi. Kiwi Kibi Band bisa DM di Kibi Official. Kibi Official. Oke, terakhir banget ya kan harapan personil untuk pendengar Kibi Band apa nih ya? Harapan personil. Iya. Ya tetap dengar Kibi no. Dengar Kibi. Itu sih kalau Tetap dengar Kibi. Coba masing-masing dari Rahmat. Harapan terbesar, semoga musik Kibi bisa diterima Bisa diterima di semua di kalangan. semua kalangan. Oke. kayaknya sih diterima itu. Kayaknya. Ada sih memang betul. Asik sekali. Asik deh. Kalau dari Nadia? Kita tuh paling suka kalau sumpahnya terang sementara manggung kong temen-temen hafal terang lagu terus main sama-sama itu pasti Oh, keren singelong. sekali. Ya. Itu sih harapan. Iya, karena Oke. untuk sekarang kan Makanya kita sendiri tuh yang menyanyi. Makanya bikin lagu bahasa Indonesia. Iya, lain kali kan orang agak susah, agak sulit untuk bahasa Inggris. Iya toh? Nggak kepikiran nih mau bikin bahasa Indonesia. Nah, itu kan bagian daripada edukasi juga. Oh, Kak. iya. Supaya orang tahu bahasa Inggris. Tahu bahasa Iya. Inggris memang luar biasa. Siapa tahu go internasional. Amin. Iya, amin. Oke, dia nomor 2. Thank you. Thank you. Kalian juga udah mampir di Pro 2. Nanti bisa diundang lagi mau datang kembali. Mau lah. Siap sedia. Kalau boleh 4. Oh, boleh. Lengkap ya kan. Coba bilang sama siapa? Momet. Kak Momet. Paling cuma mau bilang Met bangun dulu. Iya. Sore ini. Oke. Met, bangun dulu, so besok ini. Besok ini. Oke deh, terima kasih juga untuk semua teman Pro 2 yang udah mendengarkan dan juga menonton ya di YouTube channelnya RRI Manado juga. Kita kembali lagi nih teman Pro 2 nantinya di 2 minggu depan. Bye-bye.